ibadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, urapi kami dan kakak-kakak sekolah minggu. Kami mau sungguh-sungguh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah sekolah minggu dalam kuasa tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, siap memuji Tuhan? Oke, siap Kaita? Siap dong Kak. Yuk, iya. Mari kita memuji Tuhan. Kita dengan penyembahan dulu. Nanti kita berdoa, oke? Katakan bahwa Bapa kita sungguh baik. Kasih dan rahmat-Mu.
naikkan syukur kita sebab Tuhan baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur akan kasih anugerah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada hari ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Sebab kami adalah milik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Yuk sekarang kita bangkit berdiri, kita mau menari-nari di hadapan Tuhan. Orang yang penuh sukacita itu disayang Tuhan, oke? Amin. Amin. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Katakan, oh sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Amin. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Katakan padanya. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku.
jumpa Yesusku. Amin. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Katakan padanya, padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Amin. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Hati senang, hati senang, hati senang, amin. Hati senang di dalam Tuhan. Katakan hati senang, hati senang. Ayo adik-adik semangat ya. Hati senang, hati senang dalam Tuhan. Bersukacita, bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, amin. Hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Bersukacita, bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, amin. Hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Haleluya. Senang gak hatinya Kak Insper? Senang, sukacita, bahagia di dalam sama, tos Tuhan. dulu dong. Oke. Tiba saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Oke, adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita, Alkitab, buku catatan ya. Kita mau dengar firman Tuhan. Yes. Ya. Buka hati
Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Kami bersenang-senang di dalam Engkau. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Sekarang saatnya kami mau mendengarkan sharing firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau mengurapi Kak Resi yang akan membawakan sharing. Penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Urapi mulut bibir lidahnya Tuhan Yesus. Biar kiranya hanya firman Tuhan saja yang disampaikan. Apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan untuk anak-anak. Di dalam nama Yesus kami mau duduk manis. Dalam nama Yesus mengucap syukur juga. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya Kak Didik. Halo adik-adik, shalom semuanya. Udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan kan? Alkitabnya udah dipegang semuanya? Oke, kita langsung aja ya dengerin firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 17. Siapa yang tahu kitab Kisah Para Rasul itu di perjanjian apa? Baru atau lama? Baru. Pinter adik-adik semuanya. Di perjanjian baru. Yuk kita baca bersama-sama ya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Katakan amin. Amin. Kata Tuhan, kita akan dicurahkan Roh Kudus ke atas kita semuanya. Anak-anak Tuhan yang percaya dan hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Wow, kata Tuhan, kita akan diberi penglihatan. Kita akan bisa bernubuat, memperkatakan firman Tuhan. Kita akan mendapatkan mimpi dari Tuhan. Katakan amin. Amin. Yes. Generasinya Tuhan mau dipakai akhir-akhir ini. Karena tema kita bulan ini adalah kebangkitan generasinya Tuhan Yesus. Siapa generasinya Tuhan Yesus? Siapa aja? Yaitu kalian semuanya. Kakak, pokoknya semua anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang mau dipakai oleh Tuhan Yesus. Amin. Kemarin kalian udah mendengarkan cerita firman Tuhan kan? Tentang apa? Dari minggu kedua, dari Kak Ita ya kan? Tentang Nabi Samuel, di mana Nabi Samuel bisa mendengar suaranya Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Dahsyat ya adik-adik ya. Yang minggu ketiga kalian udah dengar firman Tuhan dari Kalisbet tentang Nabi Yehezkiel, di mana Tuhan memberikan kepada Nabi Yehezkiel yaitu bisa bernubuat, bisa memperkatakan firman Tuhan. Wow, dahsyat ya. Kalau Tuhan curahkan Roh Kudusnya ke atas kita semua, maka kita akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Untuk apa adik-adik? Untuk menyelamatkan generasi kita di akhir zaman ini. Sebelum Tuhan Yesus datang kali yang kedua ya, kita rindu nih, kita semuanya udah hidup kudus, berkenan kepada Tuhan, sehingga kita semuanya masuk ke dalam kerajaan sorga. Siapa yang masuk sorga? Pasti mau semua kan, kakak juga mau. Pastinya ya, kita semuanya mau masuk surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sekarang kalian dengarkan firman Tuhan hari ini, yaitu tentang Nabi Yesaya. Nabi Yesaya, generasi yang diberi penglihatan oleh Tuhan, bisa melihat kemuliaan Tuhan. Wow, mau tahu ayatnya di mana? Yuk kita buka lagi ya, Alkitabnya ya, buka lagi ya, di dalam Yesaya. Sekarang kitab Yesaya di perjanjian baru apa di perjanjian lama? Ayo, siapa yang tahu? Betul, di perjanjian lama. Kitab Yesaya, buka semuanya yuk. Kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 3.
13. Nanti kalian baca di rumah ayat 1 sampai 13 ya. Sekarang kita baca aja yang ayat pertama aja. Oke? Tapi janji nanti di rumah baca sampai ayat yang ke-13. Oke? Nah, yuk kita baca yang ayat pertama ya. 1, 2, 3. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Wow, sekali lagi ya kita baca ya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku di sini maksudnya adik-adik Yesaya ya. Tuh, dia melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Amin. Luar biasa loh adik-adik. Yesaya bisa melihat kemuliaan Tuhan, dikasih penglihatan sama Tuhan. Dia bisa melihat Tuhan bertahta. Wow, dia duduk di atas tahta yang maha tinggi. Luar biasa adik-adik. Dari situlah Nabi Yesaya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi nabi. Oh, itu tadi dalam tahun matinya Raja Uzia. Dari sejak itulah Yesaya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi nabinya Tuhan. Karena Yesaya sudah diberikan penglihatan kemuliaan Tuhan, dia bisa lihat loh adik-adik. Keren banget ya. Bagaimana supaya kita bisa ngalamin seperti itu adik-adik? Seperti tadi dari Samuel, Nabi Samuel, ya kan? Nabi Yeskiel, sekarang Nabi Yesaya lagi. Tuhan kasih penglihatan, bisa melihat kemuliaan Tuhan. Bagaimana caranya adik-adik supaya kita bisa ngalamin juga seperti itu? Supaya kita dipakai Tuhan, karena kita adalah generasinya Tuhan di akhir zaman ini. Caranya yaitu harus dekat dengan Tuhan, ya kan? Harus dekat sama Tuhan, harus intim dengan Tuhan. Kalau mau dipakai Tuhan. Gimana caranya Kak intim? Gimana caranya Kak supaya dekat sama Tuhan? Sering kakak-kakak kasih tahu sama kalian gimana caranya. Yaitu baca Alkitab setiap hari, supaya kalian mengerti isi hatinya Tuhan, supaya kalian tahu kehendak Tuhan dan melakukannya adik-adik. Kalau kalian tidak baca firman Tuhan, tidak baca Alkitab, bagaimana caranya kalian bisa tahu kehendak Tuhan? Nggak bisa kan? Betul, harus baca Alkitab, firman Tuhan setiap hari. Harus apalagi berdoa sama Tuhan. Minta dipenuhi Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus itu yang akan memberikan kita kekuatan, akan memberikan kita apalagi kemampuan untuk bersaksi, untuk apalagi bernubuat tadi seperti Nabi Yeskiel. Bahkan Tuhan janji tadi kan di Kisah Rasul itu bahwa kita akan diberi mimpi, penglihatan, seperti Nabi Yesaya diberikan penglihatan oleh Tuhan, sehingga dia bisa melihat kemuliaan Tuhan. Apalagi selain baca Alkitab, berdoa, yaitu memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh adik-adik, supaya kalian dipenuhi Roh Kudus dan siap untuk dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan generasi kalian, generasi kita semua di akhir zaman ini, supaya kalau Tuhan datang kali yang kedua, ya, kita nggak ditinggal sama Tuhan, ya, papa mama kita nggak ditinggal, teman-teman kita nggak ditinggal, apalagi tetangga kita nggak ditinggal, kakak nggak ditinggal, tapi kita semuanya diangkat sama Tuhan, ya kan? Karena kita dekat sama Tuhan. Amin adik-adik, mau dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa, ya,
untuk membawa generasi kita ini loh adik-adik di akhir zaman supaya percaya Yesus. Ya. Kalau kalian dekat sama Tuhan, kalian bisa nanti dikasih tahu, diberitahu sama Tuhan tentang isi hatinya Tuhan. Ya kan? Misalnya gini, kalian lagi berdoa, terus tiba-tiba kalian diingetin sama Tuhan, sama seseorang, ya kan? Misalnya namanya siapa ya? Dodi lah ya, misalnya teman kalian namanya Dodi, dikasih ingat sama Tuhan ketika kalian lagi berdoa. Wah, ya Tuhan, kok aku tiba-tiba ingat Dodi ya Tuhan? Terus Tuhan tuntun lagi supaya kalian berdoa untuk Dodi. Ya kan? Kenapa? Mungkin Dodi lagi hidup dalam apa? Dalam dosa. Makanya Tuhan ingetin sama kalian untuk mendoakan si Dodi tadi. Kalian berdoa deh, dituntun sama Tuhan, sama Roh Kudus. Tuhan, tolong Dodi Tuhan, supaya Dodi bertobat, supaya Dodi masuk surga, tidak ditinggal sama Tuhan Yesus. Amin. Tuh. Itu artinya kalian sudah menjadi generasinya Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, bisa mendengar suara Tuhan. Ya kan? Bisa melihat kemuliaan Tuhan. Bisa memperkatakan firman Tuhan. Kalau yang sakit kalian katakan sembuh dalam nama Yesus. Yang lagi lemes-lemes katakan kamu kuat dalam nama Yesus. Wah, luar biasa tuh adik-adik. Mau dipakai Tuhan seperti itu? Mau? Angkat tangannya yang mau. Kakak lihat nih di sini kayaknya semuanya mau dipakai Tuhan. Semuanya angkat tangan. Hebat-hebat kalian semuanya. Amin, adik-adik. Mau dipakai ya? Seperti Nabi Yesaya bisa melihat kemuliaan Tuhan. Sungguh dahsyat. Kalau ketika kalian dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan, kalian harus siap. Ya, kalian misalnya gini, ayo sekarang waktunya aku pakai menjadi alatnya Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk membawa generasi di akhir zaman ini supaya mereka semuanya percaya Yesus. Kalian harus berkata apa? Iya Tuhan, ini aku, utuslah aku Tuhan. Amin. Kalian gak usah takut, gak usah apalagi khawatir misalnya, kan Tuhan aku gak bisa, nanti gimana caranya ya Tuhan. Loh, tadi kan sudah berdoa tiap hari, sudah baca Alkitab, sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Pasti Tuhan yang beri kemampuan. Ya, Tuhan yang memimpin adik-adik semua, memimpin kakak untuk menjadi alatnya Tuhan, dipakai Tuhan. Amin. Sekarang kita baca Yesaya 6 ayat 8. Yuk kita sama-sama baca ya. Adik-adik buka lagi ya yang di ayat yang ke-8. Yuk kita baca sama-sama. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata. Ini akunya Nabi Yesaya ya. Tuh. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Akunya huruf gede berarti Tuhan ya. Terus kata Nabi Yesaya, maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Amin. Nanti kalian baca di rumah ayat ini dengan suara yang keras, suara yang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalian ganti dengan nama kalian ya. Akunya diganti nama kalian. Nih misalnya nih kakak ya. Lalu Kak Resi mendengar suara Tuhan dan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahut Kak Resi, ya kan? Ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini Resi Tuhan, utuslah Resi. Amin. Amin. Yes. Keren. Kalian keren semuanya, hebat. Mau dipakai Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Amin firman Tuhan. Yuk adik-adik semuanya kita bangkit berdiri ya. Angkat tangan kalian di hadapan Tuhan adik-adik. Siapa yang mau diutus Tuhan hari ini?
Siapa yang mau dipakai Tuhan hari ini untuk membawa bangsa kita kepada Tuhan, untuk membawa generasi kita kepada Tuhan. Agar semua generasi kita adik-adik diselamatkan oleh Tuhan, supaya tidak ada yang tertinggal adik-adik ketika kali Tuhan Yesus datang kali yang kedua, supaya kita sama-sama semuanya diangkat oleh Tuhan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sekali lagi adik-adik, ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan, sampai generasiku diselamatkan, sampai generasiku diselamatkan. Amin, amin Tuhan. Ini kami ya Tuhan Yesus, generasimu di akhir zaman ya Tuhan. Engkau pakai kami Tuhan sebagai alatmu ya Bapa. Pakai kami Tuhan, pakai hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan, orang-orang di sekitar kami juga Tuhan, keluarga kami, teman kami ya Tuhan, siapapun ya Tuhan yang kami kasihi Tuhan, kami mau menjadi berkat buat mereka semuanya, supaya mereka juga boleh percaya kepada Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau tahu Tuhan Yesus, tanpa Engkau ya Tuhan, tanpa Roh Kudus-Mu dalam hidup kami Tuhan, maka kami tidak dapat berbuat apa-apa ya Tuhan. Penuhi kami Tuhan terus dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa, mereka Tuhan yang belum dipenuhi Roh Kudus. Ya Tuhan, penuhi anak-anak-Mu dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Penuhi anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalian dipakai oleh Tuhan menjadi generasinya Tuhan di akhir zaman, untuk membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan, untuk Tuhan, untuk biar juga orang lain diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu ya Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu terus tumbuh dan berbuah di dalam hati kami ya Tuhan, supaya kami menghasilkan buah-buah yang manis Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami siang hari ini ya Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, semuanya kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan ya. Tuhan, kami terima berkat-Mu yang telah Engkau siapkan bagi kami siang hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu Tuhan berlimpah atas kami ya Tuhan Yesus. Berkat
perlindungan, penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami ya Tuhan, sukacita-Mu yang melimpah atas kami ya Tuhan. Mulai siang hari ini Tuhan Yesus sampai Engkau datang kali yang kedua Tuhan, kami terus Tuhan berdoa dan kami terus Tuhan rindu agar Engkau dapati kami terus setia dan mengasihi Tuhan, supaya kami semuanya masuk dalam kerajaan sorga kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tetap semangat di rumah aja. Tuhan Yesus memberkati kalian. Saatnya kita berkatakan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat terjadi di zaman now. 2. Pentakosta ketiga artinya penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus.